Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan, buat kesempatan ini. Firman-Mu yang akan kami dengarkan, biarlah itu berkekuatan untuk meneguhkan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara yang terkasih, senang sekali kita dipertemukan kembali melalui akun YouTube ini oleh firman Tuhan yang menjadi khotbah renungan bagi kita di tanggal 27 bulan Agustus. Saya berharap dengan penuh sukacita kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam 2 Samuel 7, judul yang diangkatkan ialah janji Tuhan mengenai keturunan Daud yang akan mendirikan bait suci. Dan secara khusus mulai ayat yang ke-18, perikop ini diberikan judul Doa Syukur Daud. Apabila kita mendengarkan cerita ini, bagaimana Daud berdoa tentang keturunannya, bagaimana Daud berdoa tentang dinastinya, dan dia berdoa karena janji Tuhan kepada dia, maka kita teringat dengan sebuah istilah orang Karo yang mengatakan, kalak si salah, aku si robah. Seolah-olah seperti itulah pemahaman iman Daud yang dengan belajar dan melihat kisah hidup Saul yang mengalami kisah sial dan nasib yang buruk yang dialami oleh Saul. Sebuah dinasti akan wangsa yang tidak berlanjut. Dinasti Saul tidak berlanjut, bahkan berakhir dengan tragis, berakhir dengan memilukan pada peperangan terakhir bagi Saul dan anak-anaknya di pegunungan Gilboa, yang berujung pada tewasnya Saul juga anak-anaknya. Hal ini bisa kita lihat dalam 1 Samuel 31 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Persoalan tragis yang dialami oleh Saul ditengarai persoalan yang sangat penting, persoalan yang sangat krusial, di mana Saul dianggap tidak taat, Saul dianggap tidak patuh, Saul dianggap tidak sabar terhadap perintah Tuhan. Dia ditolak menjadi raja, sebagaimana yang diungkapkan dalam 1 Samuel 15. Hukuman Tuhan terjadi dalam kisah Saul. Dan agaknya inilah yang dilihat oleh Daud, yang dipelajari oleh Daud. Dan Daud begitu berhati-hati dalam berperilaku, dalam bertindak. Saudara yang terkasih, kehati-hatian Daud inilah yang akhirnya membawa dia pada keberuntungan dalam langkah-langkahnya, dalam kepemimpinannya. Dan barangkali apabila kita ditanya kisah yang paling membawa kita kepada pengetahuan tentang orang yang paling beruntung dalam perjanjian lama, maka salah satunya jawabannya ialah kisah seorang Daud. Proses pemilihannya menjadi seorang calon pemimpin yang besar melalui nabi atau abdi Allah yakni Samuel bisa dikatakan sangat unik sekaligus istimewa. Ia langsung dipilih oleh Tuhan. Dalam keberuntungannya itu semakin lengkap tak kala ia diangkat, diurapi menjadi seorang raja atas seluruh tanah dan penduduk Israel. Kita bisa melihat itu dalam 2 Samuel pasal yang ke-5. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Saudara yang terkasih, tentulah keberuntungannya itu ada yang melatar belakangi. Ada alasan di balik keberuntungannya itu, alasan yang kokoh sekaligus kuat di masa perjalanan hidup Daud itu. Kunci keberuntungan Daud ialah bahwa ia terus dan masih terus menjaga, memelihara
hubungan baiknya dengan Tuhan. Apa yang ditunjukkan dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ini adalah suasana yang baik, suasana hubungan yang harmonis antara Tuhan dengan Daud. Sehingga di pasal yang ke-7 ini, judul yang diangkatkan ialah janji Tuhan mengenai keturunan Daud. Saudara yang terkasih, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang punya kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan, Daud memegang janji yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, di mana inti daripada janji Tuhan itu ialah, aku akan membangkitkan keturunanmu dan mengokohkan tahta kerajaan untuk selama-lamanya. Mengokohkan tahta kerajaan Daud dan keturunannya untuk selama-lamanya. Di ayat yang ke-12 kita bisa menemukan hal ini. Apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Tentu saja sebagai seorang raja, Daud menginginkan hal itu terjadi. Sebagaimana raja, pemimpin, penguasa pada umumnya. Dan inilah yang didoakan oleh Daud dalam nats firman Tuhan ini. Sebagaimana dikatakan di ayat yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Sekarang ya Allah, janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan keluarganya, tepatilah untuk selama-lamanya dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Namamu akan menjadi besar untuk selamanya sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Dinasti Daud hambamu ini akan kokoh di hadapanmu. Saudara yang terkasih, siapa yang tidak menginginkan hal itu terjadi? Dan dalam kehidupan saat ini maupun di masa lampau, banyak orang justru menghalalkan segala cara demi ambisi, demi kehormatan, demi jabatan, mulai dari menyingkirkan hingga melenyapkan. Cara yang sadis, brutal, kejam, hingga tidak berperi kemanusiaan. Mulai dari menyingkirkan yang bersangkutan hingga menyingkirkan keturunan-keturunannya. Namun menarik, ketika kita melihat Daud, ia tidaklah demikian. Dia cukup mengadu, berdoa, dan menyampaikan kerinduannya dalam doa kepada Tuhan. Daud penuh keseriusan, penuh kesungguhan, serta konsisten ia memberanikan diri untuk meminta kepada Tuhan atas janji-janji Tuhan, janji akan hal yang baik kepada hambanya. Dikatakan di ayat yang ke-28 nats firman Tuhan ini, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan semua firman-Mu benar. Engkau telah menjanjikan hal yang baik ini kepada hamba-Mu. Doa yang disampaikan dalam kesungguhan dan disertai kepada penyerahan diri. Sekalipun Daud orang yang hebat, mempunyai banyak pasukan, dan dia punya banyak pahlawan perang yang loyal, ia sama sekali tidak tergantung kepada mereka. Ia hanya berharap kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, berharaplah kepada Tuhan. Tak perlu berlagak jagoan, apalagi bersikap arogan. Dalam Tuhan ada pengharapan, ada sandaran, ada kekuatan, dan ada perlindungan, hingga ada masa depan bagi keturunan. Saudara yang terkasih, adalah hal yang lumrah dan sah-sah saja bila kita mempunyai keinginan akan jabatan, pangkat, kedudukan, atau keberhasilan soal keturunan. Berdoalah, jauhkanlah diri dari hal-hal yang merugikan, hal-hal keegoisan, hal-hal yang jahat, dan cara-cara yang keji
jauhkan diri dari cara-cara yang kejam demi keinginan, demi jabatan, demi kedudukan, bahkan demi kehormatan. Saudara yang terkasih, wajar apabila kita mempunyai keluh kesah di dalam Tuhan yang mengganggu pikiran, yang menjadi pergumulan, sehingga firman Tuhan ini mengajari kita untuk jangan sungkan. Sampaikanlah kepada Tuhan dalam ketekunan, dalam kesungguhan, dalam doa, bahkan berpuasa kepada Tuhan. Kepada Tuhanlah kita mengadu, bukan kepada manusia, bukan kepada kekuatan-kekuatan dunia. Kalau sebuah lagu mengatakan dalam bahasa Simalungun, "Bai Tuhan do mangadu, sedo hubani jolma apalagi hubani datu." Sampaikan kepada Tuhan kerinduanmu, keinginanmu, harapanmu, doamu. Tuhan senantiasa akan mendengarkan. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa berharap, berdoa, memohon dalam kesungguhan kepadamu. Dalam nama Yesus, terpujilah Engkau. Amin.